Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maristena. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Konsep penting. Ekosistem suatu sistem yang terdiri dari semua makhluk hidup, komponen biotik, dan komponen non-hidup, komponen abiotik di suatu daerah tertentu yang saling berinteraksi. Komponen biotik makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Komponen abiotik faktor-faktor non-hidup yang yang memengaruhi ekosistem seperti air, udara, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Rantai makanan, urutan makanan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan, kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dengan suatu ekosistem. Produsen makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Konsumen makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada makhluk hidup lain sebagai sumber makanan. Pengurai, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan mengembangkannya ke dalam tanah. Mengapa keseimbangan ekosistem penting? Keseimbangan ekosistem sangat penting karena menjaga kelangsungan hidup semua makhluk. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu, maka akan berdampak pada komponen lainnya. Menjaga kualitas lingkungan. Ekosistem yang seimbang akan menghasilkan udara bersih, air bersih, dan kekek ringan. Faktor-faktor yang mengaruhi keseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia, pencemaran lingkungan, perburuan liar, dan alih fungsi lahan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi dapat merusak ekosistem. Perubahan iklim, perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mengaruhi kondisi ekosistem. Apakah yang bisa kita lakukan? Kita dapat berkontraksi menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara melakukan daur ulang, mengurai produksi sampah, dan daur ulang sampah yang masih bisa digunakan. Menghemat energi, menggunakan energi dengan efisien dan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan. Menanam jumlah pohon di sekitar kita untuk mengarap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Melindungi hewan langka, tidak melakukan perburuan liar, dan mendukung
upaya pelestarian hewan langka. Mengaruhi pengguna plastik menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan mengurangi pengguna produk plastik sekali pakai. Ayo kita jaga bumi. Dengan memahami konsep keseimbangan ekosistem, kita dapat lebih menghargai alam dan berperan aktif dalam melestarikannya, seperti tindakan kecil yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan kita dan generasi mendatang. Materi tambahan. Contoh ekosistem: hutan, sungai, laut, padang rumput, dan gurun. Adaptasi makhluk hidup. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan komensalisme, dan parasitisme. Populasi memiliki arti sekelompok makhluk hidup yang sama jenis yang tidak tinggal di suatu daerah tertentu. Perubahan jumlah populasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Beberapa hal yang dapat mengaruhi jumlah populasi antara lain peristiwa alam, ketersediaan makanan, keamanan, dan kemampuan makhluk hidup dalam melakukan berkembang biak. B. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang hidup dan saling berinteraksi di suatu habitat dalam kurun waktu tertentu. C. Ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komunitas makhluk hidup dan beberapa benda mati yang ada di suatu wilayah tertentu. Keseimbangan ekosistem terdampak besar terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup yang bergantung kepadanya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam ini. Salah satu cara adalah dengan tidak merusak hutan, tidak membuang sampah ke sungai, atau menggunakan pestisida kimia secara bijak. Sekian dari saya akhiri dengan Perma Santi. Om Santi, 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 Om.